Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan ketika Allah menciptakan al-galam, pena yang menulis daripada ketentuan ajal umat manusia, maka pena diperintahkan untuk menulis daripada ketentuan nasib daripada para anbiya. Ditulislah oleh pena tersebut, man ata Allah dakhalal jannah wa man asallah dakhalan nar. Tulisannya, siapa orang yang bertaat kepada Allah maka surga adalah tempat kembalinya. Siapa orang yang bermaksiat kepada Allah maka nerakalah tempat kembalinya. Ketika akan menulis daripada ketentuan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pena menulis man ata Allah dakhalal jannah. Siapa yang bertaat kepada Allah, melakukan taatan kepada Allah, maka surgalah tempat kembalinya. Ketika akan menulis wa man asallah, ketika akan menulis lafaz tersebut, Allah mengatakan kepada pena tersebut, give, berhentilah engkau wahai pena. Kemudian hancurlah pena tersebut. Kemudian rahmati sabaqat kulla syai', karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pena tersebut kemudian kembali dan Allah mengatakan, uktub, tulislah untuk umat Muhammad, ummatun marhumatun wa rabbun ghafur. Catat untuk umat kekasihku Muhammad, ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur. Umat yang banyak memiliki dosa, akan tetapi memiliki Allah yang selalu mengampuni dan mengharap kembalinya hamba umat tersebut untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah keagungan, bahasanya Allah sangat merahmati daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti di hari kiamat, ketika ada umat Muhammad masuk neraka, maka malaikat pun kaget seraya mengatakan, engkau umat Muhammad dan engkau masuk neraka. Seraya kaget daripada malaikat tersebut, karena pemberian Allah bagi umat Muhammad sangatlah agung. Akan tetapi masih ada umat Muhammad yang masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya kemuliaan kita menjadi umat Muhammad, Allah selalu merahmati kita, Allah menunggu kita kembali kepadanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya dalam hadisnya, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'an nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari. Dalam artian, Allah selalu menunggu manusia di malam hari agar bertobat atas dosa yang dilakukan di siang hari. Wa innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'al lail. Allah membentangkan sayapnya, Allah membentangkan tangannya di siang hari. Artinya Allah membuka harapan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah di malam hari. Ini adalah sebuah keistimewaan bagi umat Muhammad, bahasanya Allah selalu menanti daripada tobatnya umat Muhammad. Bahkan Nabi Allah Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan bahasanya, ya Rabb, ya Allah, jika datang kepada aku al-muti'in, orang yang taat kepadamu, orang yang ahli sholat, datang kepadaku dan tanya engkau ya Allah, apa yang harus aku jawab? Kemudian kata Allah, gulu lahu labbaik, katakan kepada hambaku yang ahli sholat, labbaik, aku datang kepadanya. Jika ada hambamu ya Allah datang kepadaku ahli puasa, apa yang harus aku katakan? Katakan labbaik, Allah datang kepadanya. Jika hambamu yang ahli bermaksiat, melakukan kemaksiatan ya Allah, kemudian datang kepadaku, apa yang harus aku katakan? Maka Allah mengatakan, katakan kepada hambaku yang ahli maksiat datang kepadamu untuk tanya tentang aku wahai Musa, katakan labbaik, 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 aku datang dan aku datang.
Kemudian Nabi Allah Musa bertanya, "Ya Allah, orang yang taat kepadamu kau katakan labbaik sekali. Lalu ketika orang itu ahli maksiat, engkau mengatakannya, aku datang, aku datang, aku datang 3 kali ya Allah." Kemudian apa kata Allah? "Wahai Musa, orang yang ahli sholat, dia tanya aku kepadamu, dia memiliki sandaran, dia sudah sholat. Jadi dia menyandarkan dirinya dengan sholatnya. Orang yang ahli puasa, dia bersandar kepada puasanya, datang kepadamu untuk tanya aku. Tapi orang yang ahli maksiat kemudian datang kepadamu untuk tanya aku, dia tidak memiliki sandaran dan dia hanya ingin menyandar kepadaku. Dan ketahuilah, aku telah mengatakan bahwasanya waman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya dan Allah akan memberikan kecukupan. Artinya, pada sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu menanti kita untuk bertobat. Allah selalu menanti kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan bahwasanya iblis pernah mengatakan kepada Allah, "La aghwi bani Adam madama arwahum fi ajsadihim." Ya Allah, aku akan selalu menggoda manusia sampai manusia tersebut terlepas nyawanya dari jasadnya. Aku tidak akan berhenti. Kemudian kata Allah, "La azal aghfir lahum mastaghfaruni." Wahai iblis, kau tidak putus asa, aku juga tidak akan putus asa untuk selalu mengampuni manusia ketika manusia tersebut meminta ampun kepada aku. Inilah hebatnya Allah. Kalau kita punya dosa dengan manusia, diingat seumur hidup. Tapi kalau kita punya dosa sama Allah, kita minta ampun, maka dianggap oleh Allah kita tidak pernah melakukan dosa apapun. Bahkan dosa kita diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala. Tapi untuk tobat dikatakan bahwasanya, untuk tobat dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, mengatakan bahwasannya orang dikatakan melakukan taubatan nasuha jika memiliki 4 perkara. 4 ini maka Anda akan dikatakan seperti bayi yang baru lahir. At-taib minad danbi kamala danbala. Orang yang melakukan tobat maka seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa apapun jika melakukan taubatan nasuha. Bagaimana cara bertaubatan nasuha? Dikatakan cara taubatan nasuha ada 4. Yang pertama, an-nadam bil galab, hatinya menyesal. Yang kedua, lisan, lisannya selalu berzikir kepada Allah. Yang ketiga, at-tark bil jawari, anggota badan menjauhi sesuatu yang membuatnya bermaksiat kepada Allah. Dan yang keempat adalah berjanji untuk tidak mengulangi lagi selama hidupnya. Ini 4 ini adalah syarat dikatakan orang tersebut dikatakan sebagai taubatan nasuha. Dan dikatakan juga bahwasannya Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, "Man dzakara khati'atu wa alamma biha fawajala minha qalbahu muhiyat anhu fi umil kitab." Siapa orang, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, siapa orang yang dia ini ingat dengan dosa yang dia lakukan, kemudian dia dalam hatinya ada rasa takut, ya Allah, karena telah melakukan, ingat dengan dosanya, maka dosa yang ada di tulisan di kitab ajalnya dia, yang di kitab amalnya dia, maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya Allah selalu menunggu kita manusia agar bertobat kepadanya. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini Allah memberikan rasa ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barakah insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan menjadikan orang-orang yang selalu bahagia di dunia dan di akhirat.